Rangnick tempeleng Ronaldo dengan prestasi mustahil Austria di Euro 2024. Berikut kisahnya. Football Universe. Siapa sih kuda hitam di Euro 2024 ini? Jawabannya the one and only Austria. Hal ini karena tak ada yang bakal menyangka mereka mampu lolos babak 16 besar sebagai juara grup di atas 3 tim lainnya yang adalah tim kuat semua, yaitu Polandia, Perancis, dan Belanda. Austria datang ke Euro 2024 Jerman ini dengan nama-nama pemain yang mungkin banyak dari kita tak tahu. Dua nama yang paling terkenal dari skuad Austria mungkin hanya Sabitzer, pemain Manchester United, dan juga Marco Arnautovic yang sekarang memperkuat Inter Milan. Selebihnya adalah nama-nama pemain yang cukup asing di telinga kita. Tetapi yang cukup spesial dari skuad Austria kali ini adalah mereka dilatih oleh mantan pelatih Manchester United yang bernama Ralf Rangnick. Beliau pernah menangani Manchester United di musim 2021-2022 sebagai pelatih interim. Setelah dari Manchester United, Rangnick kemudian dikontrak Federasi Sepak Bola Austria di bulan April 2022. Tugas Rangnick adalah membantu Austria lolos kualifikasi Euro 2024, sehingga dia hanya dikontrak 2 tahun. Jika Rangnick mampu melakukan tugas tersebut, maka kontraknya akan diperpanjang. Rangnick kemudian memoles tim Austria dari tim yang permainannya sangat monoton menjadi sangat menghibur. Di UEFA Nation League, mereka bahkan mampu mengalahkan Kroasia dengan skor 3-0. Tren positif ini kemudian terus dilanjutkan anak asuhnya, sehingga Austria mampu lolos kualifikasi Euro 2024. Kontrak Rangnick kemudian diperpanjang dan target baru pun diminta Asosiasi Sepak Bola Austria, yaitu membawa Austria lolos babak 16 besar Piala Eropa 2024. Rangnick ragu akan hal ini karena waktu itu pengundian belum dilakukan. Dan keraguan Rangnick ini benar adanya setelah mengetahui hasil pengundian Piala Eropa 2024 di mana Austria masuk grup neraka bersama calon-calon kuat juara seperti Belanda dan Perancis, ditambah timnya Lewandowski yaitu Polandia. Rangnick pun mengatakan kalau dia tak berani menjamin Austria akan lolos babak grup, tetapi dia menjanjikan Austria akan menyajikan permainan menyerang yang indah. Artinya meski lawan Austria nanti adalah tim-tim besar Eropa, tetapi dia siap bermain dengan terbuka dan terus menyerang. Maka Federasi Sepak Bola Austria kemudian mendukung rencana Rangnick dan mereka pun percaya kepadanya. Hal ini memberikan motivasi tersendiri kepada Rangnick dan para pemainnya. Dan mereka pun mencoba menunjukkan kualitas terbaik mereka di Euro 2024 ini. Lawan pertama Austria adalah Perancis. Ini adalah tantangan pertama yang harus dihadapi Rangnick dan timnya. Menariknya Rangnick tak menurunkan formasi bertahan, tetapi dia pun memerintahkan anak asuhnya memainkan formasi 1-4-2-3-1 yang lebih menyerang. Para pemain Prancis yang kaget akan hal ini kemudian meremehkan Austria dan mereka pun yakin dapat menang dari Austria lebih dari 3-0. Tetapi kemudian keajaiban terjadi di lapangan. Sejak peluit dibunyikan, Austria mampu mengimbangi permainan Prancis dan bahkan melakukan tekanan yang luar biasa terorganisir. Mereka bergerak dengan sangat disiplin dan mengalirkan bola dengan penuh perhitungan. Prancis hanya mampu menghasilkan 1 gol. Itu pun lewat gol bunuh diri pemain Austria sendiri yang salah mengantisipasi umpan dari Mbappe. Selepas gol tersebut, Austria mendominasi penguasaan bola dan Prancis sangat sulit mendekati area kotak penalti mereka. Passing akurasi Austria mencapai 84% dan mereka pun unggul jumlah pas dari Prancis. Meski kalah 1-0 dari Prancis, tetapi anak-anak Austria bermain dengan sangat baik di awal Piala Eropa ini dan membuat Ralf Rangnick semakin percaya diri. Di pertandingan kedua melawan Polandia, Austria tampil sangat lepas. Mereka pun menyerang habis-habisan dan mampu memporak-porandakan pertahanan Polandia.
9 shoot on target yang dilepaskan mampu menghasilkan 3 gol. Gawang mereka pun cuma kemasukan 1 gol, dan ini menjadi indikasi kemenangan yang berharga bagi mereka, karena mereka mampu menempel 2 tim besar lainnya, yaitu Belanda dan Prancis yang memiliki poin 4. Karena tren permainan Austria meningkat terus, maka Rangnick memikirkan sebuah ide gila, yaitu mereka ingin mengalahkan Belanda di pertandingan terakhir dan sekaligus ingin lolos ke babak 16 besar. Hal ini pun mendapatkan dukungan serius dari para pemain, dan mereka benar-benar mempersiapkan diri menghadapi laga ketiga atau laga penentuan ini. Di sisi lain, Belanda berlatih dengan sangat santai karena mereka merasa akan mudah lolos ke babak berikutnya setelah mengalahkan Austria. Mereka pun berbesar hati karena Austria belum pernah menang melawan mereka sejak tahun 1965. Yang Belanda tak perhitungkan adalah kejeniusan taktik dari Ralf Rangnick, sehingga pelatih mereka pun, Ronald Koeman, mengatakan bahwa dia akan menurunkan pemain-pemain yang berbeda. Kedua tim pun bertemu di Berlin pada siang hari yang cukup terik. Belanda memainkan 1-4-3-3 dengan beberapa pemain inti diistirahatkan, seperti Simon, Frimpong, dan Dumfries. Sementara Austria turun full tim dengan formasi andalan mereka 1-4-2-3-1. Mereka pun on fire sejak peluit dibunyikan. Dengan penyerangan yang cukup terorganisir, Austria terus menekan Belanda. Dan hanya dalam 6 menit mereka sudah dapat membobol gawang oranye. Fans Belanda pun kaget karena Austria ternyata menyajikan ancaman yang sangat serius. Sepanjang babak pertama, Belanda bahkan tak mampu membalas gol Austria dan bermain sangat kacau. Beruntung di awal babak kedua, Belanda mendapatkan angin segar dengan terciptanya gol cantik dari Cody Gakpo di menit 47. Tetapi gol ini hanya mampu bertahan 10 menit karena Austria kembali mencetak gol lewat Romano Schmid. Kedudukan 2-1 ini sungguh membuat Belanda semakin gusar, apalagi di pertandingan lain Prancis sementara memimpin. Memphis Depay kemudian kembali menyamakan kedudukan dan membuat permainan Belanda kembali berkembang. Tetapi lagi-lagi serangan balik cepat Austria mampu menambah kedudukan menjadi 3-2 lewat Sabitzer. Beberapa menit kemudian mereka bahkan menambah 1 gol lagi. Sayangnya gol ini sudah terperangkap offside dan dibatalkan. Belanda dibuat frustasi dan kocar-kacir permainannya, dan sampai peluit panjang dibunyikan, kedudukan tetap 3-2. Hasil ini membuat Austria lolos ke babak 16 besar, dan yang lebih mengejutkan, mereka mampu keluar sebagai juara grup. Hal ini karena Prancis akhirnya hanya mampu bermain imbang dengan Polandia. Rangnick pun dipuji setinggi langit karena mampu membuat Austria menjadi tim kuda hitam yang permainannya sangat indah. Rangnick membuktikan kualitasnya sebagai pelatih hebat dan sekaligus menampar perkataan Ronaldo tentang dirinya. Seperti diketahui, Rangnick pernah jadi pelatih Manchester United menggantikan Ole Gunnar Solskjaer. Rangnick punya hubungan yang tidak terlalu harmonis dengan Cristiano Ronaldo. Dia tidak ragu menaruh Ronaldo di bangku cadangan, dan itu membuat sang pemain bintang sangat sebel. Menurut Ronaldo, kami memiliki poin menarik bagaimana klub Manchester United bermain setelah memecat Ole. Mereka membawa direktur olahraga Ralf Rangnick, sesuatu yang tidak dipahami oleh siapapun. Orang ini bahkan bukan pelatih. Sebuah klub besar seperti Manchester United mendatangkan direktur olahraga. Itu mengejutkan bukan hanya saya, tetapi juga seluruh dunia, imbuh Ronaldo waktu itu. Tetapi ternyata mulut besar Ronaldo ini salah. Rangnick kini adalah pelatih jempolan yang mampu menunjukkan kualitasnya bersama Austria. Babak 16 besar pun telah menanti mereka. Dan mereka siap apakah nanti melawan tim-tim besar ataupun tim-tim yang ada di bawah mereka. Yang pasti, Rangnick dan tim Austria siap terus memberikan kejutan di Euro 2024 ini.